Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Anak-anakku di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan persiapkan buku cetak pulpen 2A, buku tulis tematik, pensil, dan penghapusnya terlebih dahulu. Marilah kita mengangkat kedua tangan untuk membaca doa sebelum belajar dan kelancaran berbicara. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Dibuka buku Bupena 2A halaman 139, pembelajaran 5 yaitu muatan PPKN menyebutkan hal yang harus dilakukan di sekolah. Jika kita berada di lingkungan sekolah, anak-anakku melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat, anak-anakku memiliki jadwal masing-masing untuk membersihkan kelasnya. Itu ya nak. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi ketika kita berangkat ke sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Baik kita berada di rumah ataupun di sekolah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Begitu juga dengan pembelajaran jika sudah selesai, sebaiknya kita membaca doa sesudah belajar. Nah, selain dari hal-hal yang kita lakukan di sekolah, ada juga hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di sekolah, seperti merusak buku perpustakaan, terlambat datang ke kelas, dan membuang sampah sembarangan. Itu juga merupakan hal-hal yang kita tidak boleh lakukan di sekolah. Paham ya nak? Nah, sekarang buka buku cetak Bupena 2A-nya halaman 140. Untuk tugas pertama pada muatan PPKN hari ini ada di halaman 140, nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, anak-anakku memilih dari ketiga gambar tersebut yang mana hal yang harus kita lakukan di sekolah. Setelah itu lingkari ya. Setelah itu berikan alasannya. Kenapa anak-anakku memilih gambar itu? Gambar itu sebagai hal yang harus kita lakukan di sekolah. Paham ya nak? Berikan alasannya. Yang kedua, berikan tanda checklist pada pernyataan tersebut jika boleh dilakukan. Dan berikan tanda silang pada pertanyaan tersebut jika tidak boleh dilakukan. Untuk pembelajaran 6 dibuka bukunya halaman 141, yaitu menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Berikut contoh tata tertib di sekolah dan manfaatnya. Yang pertama, datang tepat waktu. Manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Jadi anak-anakku ketika kita tatap muka nantinya, anak-anakku harus datang tepat waktu agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran yang diberikan bapak dan bu gurunya. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar
Manfaatnya mendapat ilmu. Ketika bapak dan bu gurunya sedang menjelaskan pelajaran, anak-anakku harus mendengarkan dan menyimaknya dengan baik agar manfaatnya anak-anakku bisa peroleh, yaitu mendapatkan ilmu. Sebaliknya, jika tata tertib anak-anakku langgar, dapat berakibat tidak baik, seperti datang terlambat ke sekolah. Akibatnya ketinggalan pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan sekolah menjadi kotor. Itu kan tidak bagus ketika lingkungan sekolah kita kotor, dipenuhi sampah, kelihatannya tidak bagus itu. Tugas kedua hari ini ada di halaman 142. Yang pertama, menuliskan manfaat tata tertib dengan melihat gambar A dan B, yaitu menjaga ketenangan di perpustakaan dan mengerjakan piket dengan rajin dan tertib. Apa manfaatnya jika anak-anakku melakukan tata tertib tersebut? Yang kedua, tuliskan akibat dari melanggar tata tertib di sekolah. Jadi diperhatikan gambar A dan B, apa akibatnya jika anak-anakku langgar tata tertib tersebut. Yang bagian A, bermain bola memakai seragam sekolah, akibatnya apa? Bagian B, tidak melaksanakan piket kelas, apa akibatnya jika anak-anakku di rumah langgar tata tertib tersebut. Pembelajaran 6 muatan matematika, yaitu menghitung hasil pembagian. Yang pertama, hasil pembagian dapat dihitung dengan menggunakan pengurangan berulang sampai 0 ya. Ketika kita mengerjakan soal pembagian, kita menggunakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Setelah itu kita hitung berapa angka yang berulang. Itulah hasil dari pembagian tersebut. Paham ya, Nak? Yang kedua, hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Jika kita mengerjakan soal perkalian ataupun pembagian, kita dapat melihat tabel perkalian. Tetapi jika kita mengerjakan soal ulangan harian, kita tidak boleh melihat tabel perkalian, kita cakar. Itu ya, Nak. Nah, silahkan dikerjakan tugas matematika halaman 144 nomor 1 bagian A, B, C, dan D. Itu ya, Nak. Tentukan hasil pembagian dari bilangan tersebut. Anak soleh dan solehanya Bu Guru, tugas hari ini ada 2, yaitu muatan PPKN dan muatan matematika. Jika anak soleh dan solehanya Bu Guru sudah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran hari ini, silahkan dikerjakan tugasnya. Ibu Guru ingatkan hafalan bacaan surah An-Naziat. Anak-anakku segera kirimkan ke gurunya masing-masing. Terakhir disetor pada hari Jumat ya, Nak. Jika ada pembelajaran yang kurang dipahami, silahkan di WA pribadi gurunya masing-masing agar tugasnya anak-anakku bisa diselesaikan. Sebelum Bu Guru tutup, marilah kita membaca doa sesudah belajar. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astagfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.